Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 22 April 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh kerinduan saya adalah agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir kita, dan terutama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema guide Grace Word, hari ini saya berikan judul Mazmur 60 dan 61. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis yang mana sesuai agenda. Hari ini sudah sampai Mazmur Fatsal 60 dan 61. Doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Selah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot, hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bertentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ayat 6 Fatsal 61 Tuhan, doa untuk raja, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Selah. Sungguh, Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia, maka aku hendak memasmurkan nama-Mu untuk selamanya. Sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Umat Tuhan, Tuhan adalah kunci kemenangan. Pada waktu Fatsal 60 kitab Mazmur, pemazmur mengajarkan sesuai daripada perintah Raja Daud menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, ya, untuk diajarkan
Paling pertama, kita harus selami kenapa orang Kristen bermasalah umat Tuhan. Maka pemazmur memberikan contoh kepada kita. Mengapa anak Tuhan bermasalah? Karena Tuhan yang izinkan. Ya, Tuhan yang izinkan. Segalanya ini punya Tuhan umat Allah. Jadi sebelum kau curiga atau apapun, kau harus mengerti first cause-nya. Pasti Tuhan punya rencana, faktanya terjadi. Mau apa? Sudah terjadi. Kita mau kecewa, mau apa? Sudah terjadi. Maka saya berdoa umat Tuhan, seorang yang mengenal Tuhan, itu pasti tidak hidup dalam halusinasi. Tidak hanya hidup ala kadarnya umat Tuhan. Dia akan tumpukan kebutuhan batinnya kepada firman Tuhan. Dia akan senantiasa tanya Tuhan. Dia akan senantiasa mengenal siapa Tuhan. Punyakulah Gilead, punyaku Manasye. Efraim pelindung kepalaku, Yehuda tongkat kerajaanku. Tuhan sudah tetapkan umat Tuhan susunan tatanan dalam kerajaan yang beliau tegakkan di atas muka bumi ini. Di perjanjian lama itu artinya kerajaan yang dikelola oleh tongkat Yehuda, yakni keturunan Yehuda lah yang akan memegang tongkat estafet untuk jadi raja. Tapi dalam perjanjian baru umat Tuhan kita belajar bagaimana kita mempunyai pusat kemenangan itu adalah memegang firman Tuhan. Jadi saya berdoa sungguh supaya engkau tidak mencari sumber kekuatan yang lain, karena itu membuat letih lesu kita. Tuhan adalah tumpuan, Tuhan adalah pusat segalanya. Pasal 61 kitab Mazmur berdoa untuk raja. Tuhan, ketika raja yang naik itu baik, maka rakyat mencintainya. Rakyat akan berdoa pada Tuhan untuk kelangsungan daripada raja tersebut. Maka saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita mengerti pengharapan apa yang Tuhan berikan, janjikan kepada engkau dan aku. Pasal 61 jelas sekali umat Tuhan. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikan doaku. Mazmur ini berbicara mengenai memuji Tuhan dan kewenangannya, kedaulatannya, dan tidak ada yang seperti Dia. Dan inilah suatu sikap yang bagus sekali umat Tuhan. Banyak sekali orang dalam pergumulan, dia akan panik dan dia akan menelpon siapapun yang dia pikir berpengaruh. Pemazmur tidak umat Tuhan. Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, bendahara yang kuat terhadap musuh. Saya berdoa sungguh-sungguh. Di tengah daripada semua hal yang harus kita bertempur maju, ingat bahwa peperangan kita sudah bukan melawan darah dan daging lagi. Tuhan, jangan salahkan siapapun. Datanglah kepada Tuhan untuk tanya mengapa ini diizinkannya terjadi. Dan solusinya Tuhan juga. Tanyalah kepada Tuhan apa rencananya sehingga diizinkan semua yang tidak mudah itu terjadi. Jika Raja Daud mengalami, apalagi kita umat Tuhan, keturunannya. Saya berdoa ini boleh menjadi suatu inspirasi bahwa segala sesuatu, siapapun juga termasuk raja, ketika mengharapkan kemenangan daripada kerajaannya, tidak bisa tidak. Harus libatkan daripada Tuhan Sang Pencipta. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.